Nah, tahu Lawal, beberapa tahun belakangan ini nih, suatu musibah pun mendatangi Suci. Tahu Lawal, Suci pun jatuh sakit. Hari demi hari, bulan demi bulan. Halo Wal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di sini. Gimana Wal? Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Wal, sebelum kita mulai cerita kali ini, ada lagi cerita nih Wal. Hehehe, ada lagi dari salah satu kawalan kita. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu. Oke Wal, sebelum kita masuk ke dalam cerita kali ini, saya ingin berterima kasih dulu kepada salah satu kawalan kita yang sudah mengirimkan cerita ini kepada kita. Tentu saja semua nama yang dalam cerita ini setelah kami samarkan, dan kawalan kita ini kita sebut saja Dinda. Oke? Halo Dinda. Nah, Dinda mengirimkan cerita ini karena cerita ini sangatlah berkesan terhadap pandangannya ke seseorang. Jadi Wal, tokoh utama dalam cerita ini bukanlah Dinda, akan tetapi tantenya Dinda yang kita kasih nama Suci, kayak Tante Suci. Halo Tante Suci. Jadi bisa dibilang Tante Suci ini kelahiran tahun 70-an lah, yang mungkin sekitar 50-an lah ya umurnya sekarang ya. Jadi untuk cerita ini kita panggil saja dengan namanya tanpa mengurangi rasa hormat apapun. Kita panggil Suci saja. Oke, baik. Mari kita langsung ke dalam ceritanya. Jadi diceritakan bahwa Suci ini termasuk orang yang punyai pekerjaan yang bagus, serta social life atau kehidupan sosial yang baik juga. Namun, hingga di usianya sekarang, Suci enggan memiliki pasangan. Dinda pun terheran-heran lah dengan tantenya ini. Akan tetapi, Dinda pun akan segera mengetahui bahwa ada suatu hal yang ngebuat Tante Suci atau Suci ini enggan mempunyai seorang suami. Jadi Wal, Suci pun terlahir sebagai seseorang yang normal lah. Ya kayak kita-kita gini lah. Namun dari sejak kecil pun Suci itu bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata begitu Nawal. Jadi Suci itu sering ngobrol dengan teman-temannya ini. Saat Suci ditanya sama orang tuanya, mereka pun bertanya, Suci, kamu bicara sama siapa? Suci pun menjawab, sama teman-teman mah, Pak. Nah, tahun demi tahun Suci pun beranjak dewasa. Dan Suci pun akhirnya mengetahui nih bahwa teman-temannya yang dia sering berbicara itu adalah makhluk-makhluk gaib atau dedemit. Wow. Bahkan ada beberapa dari dedemit-dedemit atau makhluk-makhluk gaib tersebut yang menawarkan kepada Suci kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang. Semacam orang pintar lah bisa dibilang begitu. Sebelum kita lanjut, Tante Suci ini adalah seorang yang beragama Islam ya, yang beragama Muslim. Tentunya Tante Suci pun menolak tawaran-tawaran itu, yaitu kan sama aja dengan syirik ya atau musyrik ya. Namun Wal, meski Suci sudah menolak tawaran mereka berkali-kali, makhluk-makhluk ini pun tidak ada yang ingin kayak tetap aja. Dia kayak maksa terus Nawal. Bahkan Suci pun sampai berusaha tidak mendengarkan, tidak melihat, mungkin kayak nggak dengar, nggak lihat. Tetap aja makhluk-makhluk itu tuh nggak mau pisah sama Suci Wal. Nah Wal, selama beberapa tahun setelah itu Suci pun kerja lah, dan Suci pun ditugaskan di salah satu pelosok daerah lah di daerah Suci tinggal. Nah kebetulan Wal, ada salah satu tantenya Suci yang kebetulan berkunjung lah ke tempat Suci ditugaskan ini. Nah yang namanya tante kan pengen lihat keponakan, kangen gitu kan. Nah tantenya Suci ya Wal, tantenya Suci pun kita sebut aja namanya Winda lah ya. Tante Winda ini mendatangilah Suci. Nah jadi Tante Winda, tantenya Suci ini berkunjung ke rumahnya Suci. Nah pas Tante Winda ini masuk ke rumahnya Suci, Tante Winda pun bingung nih. Kenapa di rumah Suci ini cermin-cerminnya tuh pada ditutupin nih, kayak sampai nanya, Suci, kenapa cermin-cerminmu ini ditutupi Suci? Nah, Suci pun bilang begini, jadi tante, saya ini kalau bercermin, saya tuh bukan cuma ngelihat diri saya sendiri, cuman saya juga ngelihat ada sosok-sosok yang berada di belakang saya. Ih, kok merinding ya? Cuman tantenya pun bilang, astagfirullah Suci, kok bisa? Gitu. Suci pun bilang, tidak tahu tante, saya pun punya kelebihan ini
dari saya kecil. Tantenya pun merasa sedih lah dengar keponakannya begitu kan. Nah Wal ya, Suci pun sudah pasrah dengan keadaan tersebut ya. Ya mau gimana lagi, dia punya kelebihan begini ya pasrah aja udah. Nah, tahun demi tahun pun Wal, Suci menjalani kehidupan yang dimana dia pun sering mendengarkan dan melihat hal-hal yang orang-orang lain tidak bisa melihat. Ya, gimana ya, kayak pasrah gitu nah Wal ya. Nggak tahu mau gimana lagi. Bahkan, Suci pun ini kasihannya sih Wal. Suci pun sering mendapatkan ancaman-ancaman dari makhluk-makhluk tersebut. Ya mungkin karena nggak nurutin permauan mereka ya Wal. Nah tahu lah Wal, beberapa tahun belakangan ini nih, suatu musibah pun mendatangi Suci. Tahu lah Wal, Suci pun jatuh sakit. Hari demi hari, bulan demi bulan, penglihatan Suci pun kian memburuk. Jadi Wal, keluarganya Suci pun sudah membawa Suci berobat secara medis. Bahkan mereka juga berobat kepada orang-orang pintar. Namun, saat mengunjungi dokter, Suci pun dinyatakan matanya baik-baik aja, kayak nggak ada masalah. Namun, kondisinya Suci pun tidak membaik. Bahkan kondisinya Suci pun kian memburuk hingga Suci pun buta. Jadi Wal, yang Suci rasakan dari sakit penglihatannya ini adalah Suci ini nggak bisa Wal di ruangan yang ada cahaya bahkan sedikit pun. Jadi kata Dinda, Tante Suci ini tinggalnya tuh dalam kegelapan Wal. Maksudnya tuh ruangannya tuh nggak ada lampu kayak gini. Ini kan ada lampu nih Wal, bener-bener gelap. Jadi jendela-jendela aja tuh bahkan ditutupin, nggak boleh ada masuk cahaya sama sekali. Karena Tante Suci pun katanya sih, apa yang dilihat Tante Suci itu, kalau misalnya kita lewat nih Wal, kita tuh kelihatan kayak siluet aja gitu, nah tapi warna oranye. Jadi kayak ya kita lewat, jadi Suci ini ngelihat kita tuh ya siluet aja Wal. Entah itu kita atau makhluk sama aja. Tuh. Nah dari kejadian tersebut, Suci pun akhirnya resign dari pekerjaannya. Ya pastilah Wal, karena tidak ada kantor yang mau mematikan lampunya kan, untuk pegawainya yang nggak bisa. Ya kayak Suci ini kan berkebutuhan khusus ya bisa dibilang ya. Jadi Wal, itulah kondisi Tante Suci sekarang. Ya sebenarnya kasihan ya Wal, kalau bisa dipikir-pikir tuh kayak, ih kasihan loh. Tante Suci itu nggak bisa ngelihat sekarang kan. Mudah-mudahan Tante Suci, semoga nonton video ini Tante didengarkan juga tidak apa-apa. Semoga Tante Suci disehatkan kembali, diberikan penglihatannya kembali, dan semoga Tante Suci selalu dalam lindungannya Allah. Dan semoga kalau ada yang bisa ngebantu, tolong aja tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kasihan sebenarnya. Oke Wal, itu saja dari kisah ini. Sedih banget ya Wal, kalau bisa dibilang tuh kayak kenapa sih diganggu gitu kan. Jahat sebenarnya sih ya, demi itu ya. Cuman kita doakan saja semoga Tante Suci segera diberikan kesembuhan. Dan semoga kalian bisa ngebantu juga, tolong tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian bisa ngebantu, gimana solusinya dan lain-lain. Dan semoga kalian juga enjoy cerita kali ini. Dan as always Wal, klik subscribe di bawah, like dulu, pencet notifnya pasti, sudah itu. Dan kita akan kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Sepi bareng A. See you next episode Wal. Bye. Assalamualaikum. Karena ini privasi. Dan oh ya, lupa. Halo apa? Dan tantenya Suci pun menjenguk ya kan. Gini, ada satu ketika Suci di Oh, kalau itu udah lewat, biar aja nggak apa. Nah, ini beberapa tahun udah apa ya? Mungkin kayak beberapa tahun ya, oke. Nah, beberapa tahun pun berlalu, Suci pun beranjak kuliah lah ya. Apa kerja ya? Oh, oke. Kerja. Oh, jadi kerja ini ya? Oke. Aku nggak tahu, karena akhirnya itu berarti bukan oke. Terus tiba-tiba Suci ditugaskan. Oke. Nggak tahu, akhirnya tuh kuliah gitu kan. Oke. Bentar. Keluarga Suci pun keluarga Suci pun telah mengantarkan.
Keluarga Suci, oke, tar. Keluarga Suci pun sudah membawa Suci ke beberapa tar. Jadi Wal, keluarga Suci pun sudah membawa Suci ke pengobatan medis. Bah, apa? Ke pengobatan medis ya? Berobat medis, berobat secara medis. Allahu. Minum. Tar Wal. Gila. Ini karena ngantuk Wal, bener. Jadi jam 10 malam loh, ini syuting nggak bohong nih. Bener, ini besok tinggal edit, jadi ngedit nanti ini adalah oke. Oke, sebelum kita mulai rapikan dulu rambut. Ini baru mandi. So yeah.